Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Ini adalah video terakhir dari seri mengenai berbagai kisah pohon di dalam Alkitab. Malam hari ini kita akan membahas mengenai pohon kehidupan. Seperti apakah fisik atau bentuk dari pohon kehidupan? Tidak ada seorang pun yang tahu. Karena pohon kehidupan adalah sebuah gambaran hidup yang kekal ketika kita melekat dekat hidup bersama dengan Allah. Pohon kehidupan disebutkan di dalam kitab Kejadian mengenai penciptaan. Kejadian 2 ayat yang ke-9 berkata, "Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat." Bagi orang yang memakan pohon kehidupan itu, maka akan hidup selama-lamanya seperti diceritakan di dalam Kejadian 3 ayat 22 setelah Adam dan Hawa memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat dan kemudian menjadi jatuh ke dalam dosa. Alkitab berkata, "Jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya." Demikianlah pohon kehidupan diceritakan di dalam kisah penciptaan ini. Lalu pohon kehidupan juga diceritakan di dalam kitab terakhir dari Alkitab, yaitu kitab Wahyu. Di dalam kitab Wahyu, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7 dikatakan, "Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah." Pesan ini disampaikan kepada jemaat di Efesus. Di dalam Wahyu 22 kemudian digambarkan bahwa pohon kehidupan bahkan ada banyak. Serta orang-orang yang menanglah yang akan memperoleh buah serta memakannya dan kemudian hidup selama-lamanya. Buah pohon kehidupan itu juga akan memulihkan setiap bangsa-bangsa. Saat ini kita tidak dapat memperoleh buah dari pohon kehidupan yang dapat membuat hidup kita menjadi kekal selama-lamanya di dunia. Sebagai manusia, kita akan mengalami akhir dari kehidupan kita. Namun, dalam iman kita percaya bahwa setiap orang yang mati di dalam Kristus akan bangkit pula bersama dengan Kristus. Dan oleh karena itu, ada sebuah kehidupan yang kekal yang akan Tuhan berikan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya. Suatu hari kelak kita akan mengalaminya. Dan biarlah kiranya kita menjadi orang-orang yang menang di dalam iman kita, yang kuat, yang teguh, melekat kepada Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kita, dan menggunakan setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan beri ketika kita hidup di dunia ini untuk terus melakukan kehendak dan rencana Tuhan. Dan suatu hari kelak, maka biarlah kiranya buah pohon kehidupan juga akan kita nikmati dan kita hidup dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Kini mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Pokok doa yang pertama, mari kita berdoa, bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan beri kepada kita di dalam dunia ini. Hidup kita tidak selama-lamanya ada di dunia, ada batasnya. Tapi biarlah kita bersyukur atas kesempatan menjalankan hidup di dunia ini sampai akhir hidup kita nanti. Kita berdoa.
Pokok doa yang kedua, mari kita berdoa agar setiap kita memiliki kemenangan iman, sehingga kita dapat hidup dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Kita berdoa. Yang ketiga, mari kita berdoa untuk penanganan COVID-19, kebijakan pemerintah, kerjasama dan kesadaran masyarakat, serta tugas dari seluruh tim-tim medis. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kehidupan kami di dunia ini sementara, tak kekal, tak selama-lamanya. Namun dalam hidup kami yang sementara ini, biarlah kami dapat melakukan banyak hal yang menjadi baik, sesuai kehendak dan rencanamu, sesuai dengan tujuanmu menciptakan kami untuk hidup dalam dunia ini. Dan dalam menjalankan seluruh pergumulan serta perjuangan kami di dunia, maka Tuhan, biarlah kami terus memperoleh kekuatan, perlindungan, penyertaan dari Engkau sampai akhir kehidupan kami. Dan biarlah kiranya kami dapat terus memiliki iman yang teguh di dalam sepanjang kehidupan kami. Dan kami berdoa, bersyukur atas keselamatan yang Engkau berikan dalam Tuhan Yesus Kristus, yang memberikan kami keselamatan dan hidup yang kekal bersama dengan Engkau di sorga suatu hari kelak. Allah yang Maha Kasih, biarlah kiranya Engkau juga yang terus menyertai dan menopang kami di dalam hari-hari kehidupan yang kami jalani, dengan setiap pergumulan kami sebagai keluarga, sebagai gerejamu, sebagai pekerja, sebagai siswa, di dalam seluruh tugas dan tanggung jawab yang kami lakukan. Segalanya biarlah menjadi baik kami rasakan karena kekuatan dan penyertaan-Mu selalu nyata. Kami berdoa Tuhan untuk setiap mereka yang sedang sakit dan membutuhkan kiranya pemulihan, khususnya untuk Oma Yana, Yonatan yang berada dalam perawatan di rumah sakit. Tuhan, Engkau pulihkan, Engkau kuatkan kembali, Engkau sehatkan, Engkau berkati seluruh keluarga yang mendukung, menemani, mendoakan, berkati setiap juga upaya yang dilakukan oleh para dokter dan suster agar segalanya menjadi kesembuhan yang terbaik bagi Oma Yana. Tuhan, inilah doa yang kami naikkan. Kami bersyukur kehadapan hadirat-Mu, karena kami mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam, dan biarlah kiranya kita dapat terus menjalankan kehidupan kita bersama dengan Allah yang hidup, yang menemani kita di dalam seluruh perjalanan kehidupan kita sampai akhir. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.